Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Rizkyanda, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 4, Kelompok 4, dari Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Tugas Learning Journal dengan materi Analisis Isu Kontemporer, yang materinya dibawakan oleh pengampu materi Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP MPA, dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Setelah melakukan kegiatan sinkronus, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian saya, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP MPA. Isu kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Hal ini tentunya tidak terlepas dari perubahan, di mana perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perubahan perjalanan peradaban manusia. Di mana perubahan yang dimaksud adalah perubahan lingkungan strategis yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang selanjutnya menjadi isu kontemporer. Dalam menghadapi hal tersebut, PNS dituntut untuk bersikap kreatif dan melakukan terobosan atau inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Berikut 6 komponen modal insani untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, diantaranya 1. Modal intelektual. Modal intelektual tidak selalu ditentukan oleh tingkat pendidikan formal yang tinggi, namun tingkat pendidikan yang tinggi sangat menjunjung untuk membentuk kebiasaan berpikir. Dengan modal intelektual, maka akan dapat menghadapi berbagai persoalan melalui penekanan pada kemampuan merefleksikan diri atau merenung. Kebiasaan merenung ini akan membuat seseorang menjadi cerdas dan siap menghadapi segala sesuatu. 2. Modal emosional. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas. Modal sosial merupakan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. 4. Modal ketabahan. Ketabahan adalah modal sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. 5. Modal etika atau moral. Ada 4 komponen modal etika atau moral, yaitu 1. Integritas, 2. Bertanggung jawab, 3. Penyayang, 4. Pemaaf. Lalu yang keenam, modal kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Karena badan yang tidak sehat akan membuat semua modal sebelumnya tidak muncul dengan maksimal. Perubahan yang terjadi, baik secara eksternal maupun internal, kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi. Di antaranya, 1. Korupsi, 2. Narkoba, 3. Terorisme dan radikalisme, 4. Money laundry, 5. Proxy war, 6. Cybercrime, hate speech, dan hoax. Untuk menganalisis isu-isu tersebut diperlukan teknis analisis isu berupa 1. AKPK, yaitu aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik
adalah isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Lalu kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Teknik yang kedua, yaitu USG. Urgency, Seriousness, and Growth. Urgency adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness merupakan seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Lalu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dengan memahami dan mengenal isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi, lalu mampu menganalisisnya, maka kita akan dapat mengatasi atau mengantisipasi hal-hal buruk yang sudah atau akan terjadi, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.